ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah pada sore ini insyaallah taala kita akan melanjutkan syarah kita terhadap bab adab dari kitab Jami' yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dari Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nawas bin Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu. Sore ini insyaallah kita akan melanjutkan membahas beberapa hadis di bab ini. Seperti biasa kita silakan yang mau memperkenalkan hafalan hadisnya. Siapa yang dulu? Oke. Satu lagi. Bismillah. Hadis Bukhari wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatabaddal an-nas dun al-akhar hatta tahtalifu bin-nas min ajli an dhalika yuhsinuhu muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslim. Hadis yang kelima. Coba. Belum pernah? Satu lagi. Baik. Terakhir hadis ke-6. Sudah? Ada yang sudah sampai hadis ke-6? عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلقاها متفق عليه. Satu lagi. أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلقاها متفق عليه. Ya, kawan sekalian, kita mulai membahas hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah
An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum salasatan, jika kalian bertiga, fala yatanaja isnani duna al-akhar, maka jangan sampai dua orang berbisik-bisik dan tidak melibatkan orang yang ketiga atau tidak mengikutkan orang yang lain. Hatta takhtaliqu binnas, hingga kalian bergabung bercampur dengan manusia yang lain. Min ajli anna dzalika, karena hal yang seperti itu, artinya jika kalian melakukan yang seperti itu, tiga orang kumpul lalu dua saja yang terlibat dalam percakapan rahasia dan satunya tidak dilibatkan, yuhzinuhu, anna dzalika, perbuatan yang semacam itu, yuhzinuhu, menyedihkan dia, menyedihkan orang yang ketiga. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafzu li Muslim, dan lafaznya sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, khos sekalian, hadis kita yang keempat ini membahas tentang adab berbicara, dan bisa juga adab bermajlis. Ya, kalau kita mau klasifikasikan hadis-hadis kita ini, maka hadis yang keempat ini bisa masuk dalam bab tentang adab-adab berbicara, dan juga bisa masuk dalam adab-adab bermajlis. Dan umumnya adab bermajlis itu juga berkaitan dengan adab-adab berbicara, karena tidaklah orang bermajlis kecuali mau berbicara dengan saudara-saudaranya yang lain. Hadis kita ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud maksudnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib radhiyallahu ta'ala al-Hudhali, ya. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali radhiyallahu ta'ala anhu, itu nama lengkap beliau. Ibu beliau Ummu Ubaid al-Hudhaliyah juga, dan ibu beliau sempat disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang mau mengambil Quran, barang siapa yang mau membaca Quran sebagaimana diturunkannya, falyaqra ala qiraati ibn Ummi Ubaid, maka hendaknya dia baca Al-Quran sesuai dengan bacaannya anaknya Ummu Ubaid al-Hudhaliyah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sahabat ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dikatakan ketika umat Islam baru berjumlah 6 orang, beliau sudah termasuk dari 6 orang tersebut. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang yang terkenal dengan keberaniannya. Sejak awal-awal Islam, beliau sudah terkenal dengan keberanian beliau menyuarakan Islam dan berani dengan risiko perjuangan ini, sehingga kadang saja beliau disiksa karena keberanian beliau menyatakan dirinya sebagai seorang muslim di masa-masa sulit, ketika orang-orang Quraisy membantai, menyiksa, mengintimidasi setiap orang yang diketahui masuk ke dalam agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan keberanian beliau ini beliau tunjukkan dengan kepahlawanan beliau dalam banyak momen-momen jihad fisabilillah, dan utamanya di medan jihad perang Badar, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda antara hak dan batil, di momen jihad pertama terbesar umat Islam, perang Badar.
beliau adalah salah seorang pahlawannya, dan beliau salah seorang yang berjasa berandil dalam membunuh Abu Jahal, tokoh besar kaum Quraisy, di samping dua anak kecil yang bersemangat untuk membunuh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini juga di samping kepahlawanan beliau, militansi beliau dan semangat beliau dalam berjuang, beliau juga terkenal sebagai seorang ulama'nya para sahabat, dan beliau dikenal sebagai seorang yang faqih dan dikenal sebagai seorang yang ahli Quran. Seperti yang kita sebutkan, beliau seorang rujukan dalam Quran, dalam qiraatul Quran dan dalam tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, di samping Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang paling tahu tafsiran Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau merasa tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada beliau tentang tafsiran Al-Quran, dan seandainya ada maka beliau akan datang untuk belajar. Bahkan kalau perlu berkendaraan beliau akan datang. Kecuali Abdullah bin Abbas yang diakui punya kelebihan dibandingkan beliau dalam masalah tafsir Al-Quran, karena mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Adapun yang lainnya, beliau memandang beliau termasuk yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran, dan juga beliau seorang yang sangat banyak bertalaqi dari Nabi SAW, sehingga beliau termasuk juga sahabat yang banyak berikan hadis dari Nabi SAW. Beliau ini di masa-masa khilafah, beliau diutus ke Irak, ke Kufah, dan beliau akhirnya kembali ke Madinah di masa-masa Utsman, dan beliau wafat di tahun 30 Hijriah. Beliau wafat di tahun 30 Hijriah, dan berarti masih di awal-awal, ya, masih di masa Khulafa Rasyidin, dan beliau wafat dalam usia sekitar 60 tahunan, 61-63. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau melihatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum thalatha," jika kalian bertiga. Kata-kata jika kalian bertiga di sini, kenapa Nabi SAW mengatakan jika kalian bertiga? Karena angka 3 adalah angka yang paling minimal untuk terjadinya apa yang mau dijelaskan hukum ini, yaitu 3 orang bertemu lalu 1 tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Itu maksudnya. Tidak disebutkan angka yang lain karena bisa dikiaskan dengan itu. Artinya kalau 3 orang tidak bisa 1 ditinggalkan, maka gimana lagi kalau 4, 5, 6 dan seterusnya, kalau 1 tidak diikutkan. Adapun jika jumlah di atas 3 kumpul, lalu yang berbicara hanyalah sebagian dan sebagian yang lain tidak dilibatkan, apa hukumnya seperti itu? Boleh atau tidak? Boleh saja, ya. Yang tidak boleh kalau 1 saja yang ditinggalkan, yang lainnya berbicara dengan pembicaraan yang tidak diketahui oleh yang ketiga. Dan inilah makna dari an-najwa, ya. Hadis kita ini membahas satu bentuk pembicaraan yang di dalam bahasa syariat disebut dengan an-najwa atau al-munajah. Dan an-najwa, kata ulama kita, adalah perkataan rahasia, pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh sebagian orang secara umum. Entah perkataannya bagus atau perkataannya tidak bagus. Artinya apa topik pembicaraannya, itu persoalan lain. Intinya, kapan ada pembicaraan rahasia yang hanya diketahui oleh sebagian orang, yang lainnya tidak mengetahui,
maka dalam bahasa syariat itu namanya an-najwa atau al-munajat atau at-tanaji. Dan hukumnya dia bisa menjadi sesuatu yang terlarang dan bisa menjadi sesuatu yang dibolehkan. Karena itu dalam persoalan najwa ini perlu diperhatikan dua hal. Hal yang pertama adalah apa topik pembicaraan dari an-najwa tersebut. Dalam hal apa kita mengadakan an-najwa? Bolehkah seorang punya rahasia dengan saudaranya? Boleh tidak kita punya rahasia dengan saudara kita yang mana rahasia ini tidak kita mau libatkan banyak orang? Bisa tidak yang seperti itu? Apakah boleh orang punya rahasia? Boleh, masing-masing punya rahasia. Dan mungkin rahasia itu dia akan sampaikan kepada beberapa orang yang memang punya urusan dengannya atau dianggap punya maslahat ketika diberitahukan kepada orang tersebut. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan innamal majalisu bil amanah. Majlis itu ada amanah-amanahnya. Artinya dalam satu majlis kadang cocoknya cuma diketahui oleh ahli majlis. Yang lainnya tidak punya urusan, tidak perlu tahu. Bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang yang suka curi-curi dengar. Orang yang yatasma'un, mau mendengarkan pembicaraan orang-orang yang tidak ridha pembicaraannya diketahui. Orang yang seperti itu telah diancam dengan ditimpakan padanya timah emas pada telinganya. Subba fi udhunihi min anak. Man istama' ila hadithi qaumin, ya. Orang-orang yang mau dengar-dengar pembicaraan kaum padahal wa hum lahu karihun. Orang kaum itu tidak suka didengarkan pembicaraannya, maka akan dituangkan besi panas atau timah panas tembaga pada telinga orang tersebut. Dan ini larangan jika kita mau dengar-dengar rahasia yang tidak perlu untuk kita ketahui. Berarti pembicaraan rahasia pada dasarnya boleh. Cuma ada dawabitnya, ada aturan-aturannya. Yang pertama, pembicaraan rahasia itu harus kita yakini memang sesuai dengan syariat, dalam artian tidak bertentangan dengan syariat. Dalam surat Al-Nisa ayat 114 Allah mengatakan la khairan fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khairan fi katsirin min najwahum, tidak bagus, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia yang mereka lakukan. Jadi dalam kebanyakan topik pembicaraan rahasia yang dilakukan orang hari ini, kata Allah, kebanyakannya tidak bagus. Kecuali 3. Illa man amara bi sadaqatin. Mereka mengadakan pertemuan pembicaraan rahasia untuk mengajak bersedekah. Au ma'rufin, untuk kebaikan, ma'ruf. Au islahin bainan nas, mengatur strategi bagaimana mendamaikan orang-orang yang berselisih. 3 pembicaraan rahasia ini dibenarkan oleh Allah, bahkan dikatakan sebagai kebaikan. Berarti kalau mau berbicara rahasia, usahakan topiknya ini. Atau minimal jangan melakukan 3 hal. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah. Dalam surat Al-Mujadilah itu ada beberapa adab-adab bermajlis, ada beberapa adab-adab berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Ini ada 3 pembicaraan yang tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, idza tanajaytum, jika kalian mau melakukan tanaji, an-najwa, fala tatanajaw, maka ingat jangan sampai pembicaraan najwa kita akan 3 hal. Apa itu? Al-itsm, dosa. Wal 'udwan, untuk bermusuhan. Yang itu tadi lihat pembicaraan rahasia yang bagus tentang apa? Untuk mendamaikan. Maka jangan sampai sebaliknya, kita bicara rahasia untuk meletakkan hubungan orang lain. Wal 'udwan, bermusuhan. Wa ma'siyatir rasul,
Dan yang ketiga, jangan sampai pembicaranya tentang maksiat kepada Rasulullah SAW. Lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu kata Allah, wa tanaju bil birri wat taqwa. Allah melarang tiga hal itu, lalu Allah memberikan solusi. Kalau kalian mau bicara rahasia, maka bicara pada dua hal, al-bir wa at-taqwa. Apa artinya bir? Kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang tinggi atau semua jenis kebaikan, ya kan? Kita sudah bahas kemarin, al-bir artinya semua jenis kebaikan. Tapi mungkin cukup kita bahas kemarin bahwasanya al-bir itu ketika dipasangkan dengan takwa, maka al-bir adalah kebaikan sesama manusia, dan takwa yang dimaksudkan adalah hubungan vertikal kepada Allah. Wa tanaju bil birri wat taqwa. Al-bir adalah kebaikan ibadah-ibadah sosial sifatnya, ibadah horizontal, istilahnya juga hablum minan nas, ya. Dan ibadah at-taqwa adalah ibadah vertikal kepada Allah, hablum minallah, salat dan semacamnya. Kawan sekalian, maka orang yang mau melakukan najwa mesti memperhatikan yang pertama. Apa itu? Topik pembicaraan. Hadis kita ini membahas topik pembicaraan atau tidak? Tidak. Hadis kita ini bukan itu pembahasan. Hadis kita ini pembahasan adalah bagaimana cara kita bernajwa. Karena itu perlu digabungkan dalil-dalil yang ada, ya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam masalah apa kita bernajwa. Sekarang hadis kita ini mau mengajarkan poin kedua. Apa poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tata cara najwa kita. Artinya kalau kita sudah mengatakan sudah aman, apa yang aman? Pembicaraan kita ini adalah pembicaraan yang baik-baik, tidak ada dosa di sini. Bahkan kita mau bicarakan tentang kebaikan. Maka sekarang kalau sisi pertama, poin pertama sudah aman, maka sekarang melangkah ke poin kedua. Bagaimana cara kita bernajwa? Ya, karena kadang kalau sekarang yang kita lakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukan sesuai dengan adabnya. Dan tidak cukup kita mengatakan kita melakukan kebaikan, tapi juga harus bagaimana etika adab kita dalam melakukan kebaikan tersebut. Karena itu hadis kita ini mengajarkan. Seandainya kita mau ngomong sekarang, kita mau sepakat, mau bicara tentang mendamaikan orang yang berselisih. Lalu kita bertiga, dan pembahasan kita ini hanya terkhusus pada kita berdua saja. Orang ketiga ini tidak paham persoalan dan tidak perlu dilibatkan. Apakah kita berbisik-bisik saja begitu saja dengan alasan yang kita mau bicarakan ini islah bainan nas? Ternyata tidak boleh. Dan inilah yang diajarkan dalam hadis kita ini. Idza kuntum salasa, jika kalian bertiga, fala yatanajah isnani duna al-akhar, maka jangan dua orang berbicara, dua yang berbisik-bisik dan yang ketiganya tidak dilibatkan berbisik-bisik. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bergabung dengan manusia. Artinya sampai jumlahnya 4 orang, ya, 5 orang, 6 orang dan seterusnya. Sehingga kamu boleh berbisik-bisik dengan berapa orang? 2 orang tadi. Karena sekarang kamu akan berbisik-bisik dengan tidak melibatkan beberapa orang, sehingga ketersinggungan itu, buruk sangka itu, kesedihan yang mungkin muncul itu sudah diminimalisir atau mungkin sudah tidak ada lagi. Ya. Dan ini sekalian yang dimaksud oleh Nabi SAW. Makanya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya, gimana kalau kita sudah berempat, sudah bisakah kita ngomong dengan teman kita? Beliau mengatakan la yadur. Nah, beliau bilang tidak apa-apa kalau sudah berempat tidak lagi masalah. Karena teman kita yang satu tidak akan merasa sedih, ya, tidak akan merasa dialah yang menjadi
bahan pembicaraan. Di sini dikatakan min ajli anna dzalika yuhzinu, perbuatan yang seperti ini akan menyedihkan dia. Apa maksudnya akan menyedihkan dia? Ulama kita menyebutkan ada dua kemungkinan yang timbul pada perasaan saudara kita, minimal ya, hal-hal yang bisa menyedihkan. Ini memang an-najwa ini memang bisa membuat orang sedih. Makanya Allah sendiri mengatakan innaman najwa minasyaitani yahzunal ladzina amanu. Ya. Memang najwa ini adalah tipu daya syaitan dan untuk membuat orang-orang beriman sedih. Ya. Walaupun tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Bagaimana bisa sedih kawan sekalian? Dikatakan bahwa kesedihan itu paling tidak ada pada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia merasa orang yang tidak dilibatkan ini, orang ketiga yang tidak dilibatkan ini, dia merasa dialah yang sedang dibicarakan. Ya. Jadi saya tidak dilibatkan ini karena memang saya yang jadi bahan pembicaraan. Saya yang mau dibuatkan makan. Ya. Saya mau diberikan bahaya oleh saudara saya. Dia akan sedih. Yang kedua, mungkin dia tahu bahwasanya dua saudaranya ini tidak membicarakan dia. Tapi ketika dia tidak dilibatkan, dia merasa dua teman ini menganggap dirinya belum pantas untuk dilibatkan. Ya, istilahnya kita mungkin masih anak kecil, ya, masih ada ingusan, belum pantas ikut dengan pembicaraan orang dewasa. Ya. Maka ini juga membuat dia sedih, ya, karena dianggap belum capable, belum tepat, belum pantas untuk ikut terlibat dalam pembicaraan yang seperti itu. Sehingga natijahnya al-huzn, ya, natijahnya al-huzn. Khos sekalian, hadis kita ini menjelaskan bahwa larangan ini ilahnya adalah kesedihan yang mungkin muncul pada saudara kita. Jadi ilah pelarangan adalah kesedihan yang mungkin muncul pada saudara kita. Karena itu, seandainya kesedihan ini tidak muncul, maka apakah dilarang? Tidak dilarang. Ya, istilah kaidahnya al-hukmu yaduru ma'al 'illah wujudan wa 'adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya. Kalau ada maka ada, kalau tidak ada maka tidak ada. Kenapa dilarang najwa seperti ini? Karena bisa membuat sedih. Berarti hukumnya tidak boleh kalau bisa membuat sedih. Kalau tidak membuat sedih, berarti hukumnya boleh. Bagaimana caranya supaya tidak sedih? Ya, umpamanya kan di sini jalan keluar yang diberikan oleh Nabi SAW apa? Hatta takhtalitu binas, sampai kalian bergabung dengan manusia. Karena itu ketika kita mau ngomong, kita berdua, lalu ada saudara kita yang berada di sisi kita, padahal dia tidak perlu tahu pembicaraan ini, maka bagaimana jalan keluarnya? Nabi kita SAW mengatakan tunggu sebentar, tunda pembicaraan, tunda najwa sampai datang orang lain. Tapi seandainya kita sudah menunggu tidak kunjung datang orang keempat, maka padahal pembicaraan sudah mendesak dan tidak ada tanda-tanda teman kita yang ketiga ini mau meninggalkan tempat, maka jalannya adalah kita minta izin. Kita minta izin kepada saudara kita bahwa kita akan mengadakan pembicaraan bisik-bisik, tapi yang kami bicarakan ini tidak ada satu pautnya dengan antum, dengan anda. Tidak usah sedih.
bukan antum yang dibicarakan. Ya. Antum tidak kita libatkan supaya antum tidak capek-capek juga, ya. Supaya antum tidak pusing. Ya. Yang jelas bukan antum masalahnya. Dan kita tidak libatkan antum bukan karena antum masih kecil tidak pantas dengar, cuma antum kita mau istirahatkan dulu. Ini dalam artian supaya antum tidak capek-capek untuk terlibat dalam urusan. Kalau dia bilang, oh ya kalau itu tidak apa-apa, tafadhol, silakan antum ngomong berdua. Bisa atau tidak? Bisa, karena kita sudah minta izin dan kesediaan itu sudah tidak ada pada saudara kita. Sebaliknya, ikhwas sekalian, karena ilahnya adalah sendiri, kasus yang lain kita tidak mengadakan najwa. Kita tidak mengadakan najwa. Dalam artian pembicaraan kita tidak dengan bisik-bisik, dengan suara yang keras, suara yang terdengar jelas oleh saudara kita. Tapi bahasa yang kita gunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Saudara kita tidak tahu. Jelas dia dengarkan pembicaraan kita, tapi dia tidak paham apa yang kita bilang itu. Ya. Karena kita orang Bugis, dia orang Makassar bermain. Biasanya orang Bugis dan Makassar baru tahu, ya, saling tahu yang bahasanya. Tapi contoh, bahwa dia kita orang Bugis, ya, lalu dia mungkin orang Kalimantan umpamanya, orang Lombok, ya bahasa Sasak, ya umpamanya, tidak tahu. Kita dulu ngomong, dia dengar dengan suara yang jelas, tidak bisik-bisik. Kalau kita senyum-senyum, ketawa bahkan kadang, sampai dia senyum. Karena jangan saya yang dibicarakan. Boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Dan hukumnya sama dengan hukum najwa, karena intinya apa? Dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Jadi tadi kenapa tidak dilarang? Karena waktu dirahasiakan, tidak dia dengar, dia tidak tahu apa yang kita bicarakan. Sama, walaupun Anda keraskan, tapi bahasa Anda bahasa yang tidak dikenal, maka saja sama saja hukumnya. Tahsilul hasil, ya. Intinya hasilnya sama saja, itu sama-sama dia tidak tahu apa yang kita bicarakan. Entah kita keraskan atau tidak kita keraskan, karena dia tidak paham. Karena itu pembicaraan dengan bahasa yang tidak dipahami oleh saudara kita yang ketiga yang membuat dia sedih, maka ini juga diambil hukum najwa yang terlarang, karena akan menimbulkan kesedihan pada saudara kita. Tapi seandainya dia tidak sedih, dia dengarkan Anda berdua berbicara dengan bahasa suku Anda, dan bagi dia ini bahasa yang aneh, tapi enak dinikmati. Dia suka dengarkan bahasa-bahasa yang aneh yang dia tidak paham. Ya. Dia persilakan kita ngomong dengan bahasa kita, dia tidak sedih. Boleh atau tidak? Hukumnya boleh, karena ilah itu tidak muncul, tidak ada. Khusus sekalian, hadis kita ini juga mengajarkan satu kaidah dalam Islam. Apa tadi kaidahnya? Al-hukmu yadullu ma'alillah. Kaidah yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis kita ini adalah kaidah saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah. Tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam hal yang terlarang. Istilahnya tindakan preventif, tindakan pencegahan. Bahasa kita mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Jadi ditutup rapat-rapat hal yang bisa menjatuhkan kepada kesalahan. Anak tanya antum, apakah ketika dua orang berbicara lalu tidak melibatkan satu orang, pasti orang ketiga ini sedih? Pasti atau tidak? Tidak pasti. Tapi apakah kemungkinan besar dia sedih? Iya. Maka akan ada kemungkinan dia akan sedih. Karena itu ditutup pintu rapat-rapat. Semua hal yang bisa membuat sedih saudara kita dilarang saja. Nah ini dalil apa?
saddan lidzariyah. Maka syariat ini kuat sekalian, di samping melarang sesuatu yang memang terlarang zatnya, juga melarang sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang terlarang. Ya, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, zina haram. Semua yang bisa mengantarkan kepada zina terlarang. Pandang memandang, jabat tangan, lalu khalwat dan ini semuanya terlarang karena dia akan mengantarkan kepada zina. Inilah saddan lidzariyah. Terlarang membuat sedih saudara kita. Dan di antara hal yang bisa membuat sedih saudara kita adalah apa? Dua orang yang berbicara dan tidak melibatkan saudara. Karena itu terlarang perbuatan sedih, walaupun biasanya tidak selalu terjadi seperti itu. Itu kaidah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah kaidah al-hukmu bil ghalib wan nadir la hukma lahu. Al-hukmu bil ghalib wan nadir la hukma lahu. Penetapan hukum itu dari kebanyakannya, bukan dari yang jarang. Ya. Kenapa dilarang dua orang bicara tidak melibatkan yang ketiga? Karena apa? Umumnya ini akan membuat sedih orang ketiga. Apakah pasti? Tidak pasti. Tapi apakah kebanyakan sedih? Ya, kebanyakan sedih. Maka jangan perhatikan yang jarang itu. Mungkin ada bilang tidak apa-apa saya ngomong dua orang karena siapa tahu dia tidak sedih. Siapa tahu ini banyak atau sedikit? Sedikit, kebanyakannya akan sedih. Oleh karena itu Nabi kita SAW menetapkan hukum dari kebanyakannya. Dan inilah yang dimaksudkan dari hukmu bil ghalib. Jadi kenapa biasa dilarang jangan tidur terlalu larut karena terlambat nanti bangun. Apakah orang kalau tidur terlalu larut malam pasti terlambat? Belum tentu. Tapi kebanyakan orang kadang terlambat. Karena itu biasa dicegah gitu atau dilarang supaya tidak menimbulkan yang itu adalah hukum bil ghalib. Kawan sekalian, hadis kita ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya, tidak bolehnya membuat sedih orang-orang beriman. Dengan cara apapun, dalam bentuk apapun, sampai hal-hal yang seperti ini. Seakan-akan Nabi kita SAW mau mengatakan jangan sampai kita membuat sedih orang-orang beriman. Dengan berbagai macam bentuknya, termasuk dengan cara ngomong kita berubah lalu tidak melibatkan saudara kita. Jika itu bisa memberikan kesedihan, maka jangan. Jadi sebenarnya intinya adalah larangan apa? Larangan menyedihkan saudara kita. Kemarin kita juga sudah jelaskan an-nahyu an-syai'i al-amru bidhiddihi. Kalau sesuatu diperintahkan maka berarti kebalikannya dilarang. Dan sebaliknya, jika sesuatu dilarang, maka kebalikannya diperintahkan. Karena itu hadis kita ini juga mensyariatkan kepada kita untuk apa? Memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Hadis ini juga di dalam faedahnya tersirat di dalamnya perintah untuk menggembirakan orang-orang beriman. Jangan menyedihkan mereka, gembirakan mereka. Oleh karena itu dalam Al-Quran dan juga hadis dari Nabi SAW banyak wabashshiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang beriman. Kalau ada sesuatu yang bisa membuat orang beriman bergembira, gembirakan dia. Lahir anaknya kita gembirakan. Ada kabar baik, ya, gembirakan. Oleh karenanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan kabar mendapatkan tobat, maka orang yang paling beliau terima kasih di antaranya selain orang yang memberikan kabar pertama adalah ketika beliau di masjid, beliau disambut dengan sambutan yang hangat oleh Talha bin Ubaidillah. Itu yang paling beliau ingat karena sambutan kabar gembira, ya, dan sesuatu itu akan membahagiakan yang saudara-saudaranya. Maka ikhwan sekalian, lakukan apa saja yang bisa untuk lakukan untuk menggembirakan saudara Anda dan hindari perkataan dan perbuatan yang bisa menyedihkan saudara Anda. Dan Nabi kita SAW telah menyebutkan di antara amal yang paling soleh dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kegembiraan
pada hati-hati orang beriman. Ini di antara amalan yang ringan, remeh kadang, tapi ternyata di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khos sekalian hadis kita, hadis yang pertama ya pada sore hari ini, atau hadis yang keempat dalam bab adab. Kita melangkah ke hadis yang selanjutnya. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula, tidak seorang laki-laki membangunkan atau menyuruh berdiri laki-laki yang lain min majlisihi, di atas dari majlisnya, summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di majlis tersebut, walakin akan tetapi tafassahu wa tawassau, akan tetapi katakanlah tafassahu wa tawassau. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Bapak sekalian, hadis sahih ini kalau kita mau klasifikasikan masuk dalam bab apa? Bab adab majlis ya. Jadi masih ada hubungannya dengan tadi. Tadi sesuatu ada majlis ya, utamanya ketika majlis cuma bertiga. Sekarang ini di majlis yang lebih besar, ya, di majlis yang lebih besar. Dan perawi hadis kita, kalau tadi Ibnu Mas'ud, maka sekarang Ibnu Umar. Dan umumnya kalau bilang Ibn, maka umumnya siapa namanya? Abdullah. Ya, karena begitu banyak nama sahabat yang Abdullah, maka biasa Ibnu Umar, ya, Ibnu Amr, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang masuk Islam sejak kecil bersama-sama dengan bapak beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau bapak beliau kadang dikatakan terlambat masuk Islam, sebenarnya tidak terlalu terlambat juga, tapi tidak termasuk yang langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah bin Umar, beliau sejak kecil, beliau sama-sama, beliau Islamnya bersama dengan bapaknya, dan bapaknya sudah cukup tua waktu itu, ya, belum terlalu tua juga, tapi cukup tua waktu itu. Adapun beliau masih kecil. Bahkan dikatakan beliau duluan masuk Islam dari bapaknya, karena ketika bapaknya sudah tersentuh dan sudah mau masuk Islam, beliau suruh dulu Abdullah bin Umar cari tahu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Abdullah bin Umar sampai dan akhirnya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melaporkan kepada bapaknya, di sini Rasulullah. Beliau manfaatkan kesempatan, daripada saya pulang dulu, saya masuk Islam dah sekarang, ya masuk Islam, saya pulang. Beliau masuk Islam, setelah pulang mengabarkan kepada bapaknya, lalu datang bersama dengan bapaknya menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau masuk Islam beberapa saat sebelum bapaknya. Beliau ini termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Sejak kecil, ya, sejak masa remaja, beliau sudah terkenal dengan kelebihan-kelebihan beliau, utamanya dalam persoalan ibadah. Dan beliau dulu banyak sholat ibadah, nginap di masjid. Dan ketika beliau mimpi suatu hari dan mengabarkan mimpinya kepada Hafsah, istri dari Nabi SAW dan kakak beliau sendiri,
dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'abdallah rajulun salih idza qama min al-lail." Abdullah itu laki-laki yang saleh. Abdullah bin Umar maksudnya. Apatah lagi jika dia selalu melaksanakan sholat Maid, dan sejak itu dia tidak pernah lagi absen melakukan sholat Maid. Radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ini sudah tahu juga makna perjuangan sejak dini. Karena itu ketika datang perang Badar dan perang Uhud, beliau termasuk yang mau mendaftarkan dirinya. Cuma sampai di momen Uhud beliau masih ditolak karena usia beliau masih 14 tahunan. Beliau sudah ikut di sok-sok orang-orang yang akan berangkat pergi perang Uhud, namun setelah diadakan inspeksi pasukan, diperiksa, ternyata ada si kecil Abdullah bin Umar yang belum balik waktu itu, dan akhirnya beliau ditolak. Dan nanti setelah Uhud baru beliau diterima. Dan ini dalil yang digunakan oleh ulama kita bahwa balik itu 15 tahunan ke atas. Karena Abdullah bin Umar waktu usia 14 tahun masih ditolak oleh Nabi SAW. Dan beliau terus istiqamah dengan ibadah-ibadah beliau, perjuangan beliau, dan semangat beliau mengikuti sunnah. Dan ini adalah kekhususan beliau, seorang yang terkenal dengan ibadah dan konsistensi beliau dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak ada satu sunnah yang kecil pun, bahkan kadang mungkin hanyalah perbuatan-perbuatan pribadi Nabi SAW, kecuali ingin ditiru persis oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan terkenal dengan kesuburannya dan sifat-sifat yang mulia lainnya, sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan meninggalkan dunia ini dan berpisah dengan amanah khilafah, banyak orang mengusulkan untuk Abdullah saja sebagai pewaris kepemimpinan beliau, karena dianggap dia orang yang paling layak memimpin kaum muslimin dengan berbagai macam kemuliaan beliau. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak dengan keras, dan beliau tidak ingin di keluarga Umar ada yang meminta pertanggungjawaban dalam persoalan kepemimpinan setelah Umar bin Khattab atau selain Umar bin Khattab. Karena itu beliau tidak setuju untuk Abdullah bin Umar, dan akhirnya dipilih yang lain buat Dewan Syura dan seterusnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ini beliau wafat di Mekah, beliau wafat di Mekah tahun ke-74 Hijriah, di tahun ke-74 Hijriah, dalam usia sekitar 80 tahunan ya. Dan beliau hingga wafatnya ya terus berjuang dan terus lakukan ibadah-ibadah ketaatan radhiyallahu taala anhu. Di sini beliau meriwayatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab majlis ya. Dan kalau sekalian, setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka nama yang paling sering kita dapatkan dalam buku-buku hadis adalah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, karena beliau adalah urutan kedua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Abu Hurairah dikatakan hadisnya 5.374, maka Abdullah bin Umar ini sekitar 2.630-an ya, 2.630 hadis dalam buku-buku hadis radhiyallahu taala. Dikatakan di sini la yuqimul rajul ar-rajul. Kalau Anda perhatikan hadis ini dengan hadis yang tadi, yatanaja dengan yuqimu, ini sifatnya sifatul khabar atau sifatul an-nahy. Lamnya di sini lamun nafiyah atau lamun nahiyah. La yatanaja isnani dunal akhar. La yuqimu ar-rajulu ar-rajulan. Ini lamnya sini lam nahiyah atau lam nafiyah?
Nafi atau nahya? Nafia. Kenapa? Tidak majzum. Ya. Seandainya dia nahya, maka akan menjadi apa? La yuqim. Ar-rajul ar-rajul. Dan tadi la yatanaja tanpa alif maksur atau ya. Tapi kalau sekalian, walaupun ini bentuk khabar, lafzul khabar, makanya lamnya adalah lam nafiyah, menafikan, dan bukan lam nahiyah, tapi ini sebagaimana dikatakan oleh ulama kita, dia adalah sighatul khabar wa tufidu an-nahyah. Walaupun bentuknya adalah informasi, tapi sebenarnya dilarang, ya. Jadi umpamanya kita bilang tidak ada mahasiswa yang pulang ke ma'had jam 10 malam. Jangan sampai tidak ada mahasiswa yang tiba dari luar di malam hari setelah pukul 10 malam, pukul 22.00. Kita bilang tidak ada, ya. Tapi maknanya apa? Jangan, ya, jangan sampai ada mahasiswa yang datang setelah pukul 22. Ya, itu istilah dari makna sigah tersebut. Di sini dikatakan la yuqimu ar-rajul ar-rajul. Ar-rajul dan ar-rajul, tidak boleh seorang laki-laki menyuruh berdiri laki-laki yang lain. Walaupun dikatakan ar-rajul sini seperti yang kita sudah sebutkan kaidahnya, ar-rijal an-nisa'u syaqa'iq ar-rijal. Ya, hukum yang berkaitan dengan laki itu juga pada dasarnya berkaitan dengan wanita. Karena itu la yuqimu ar-rajul ar-rajul la tuqimu al-mar'atu al-mar'ata. Ya, walaupun tidak ada lafaz seperti itu. Tapi begitu penjabarannya bahwa tidak boleh seorang wanita membangunkan wanita yang lain, menyuruh berdiri wanita yang lain. Tidak boleh seorang laki-laki menyuruh berdiri wanita yang lain. Tidak boleh seorang wanita menyuruh berdiri laki-laki yang laki-laki, dan seterusnya. Ini berlaku untuk jenis kelamin siapa saja, apa saja. La yuqim ar-rajul ar-rajul min majlisihi, dari majlisnya. Majlis yang dimaksudkan adalah tempat duduk, ya. Dalam sebagian riwayat min maq'adihi, tempat duduknya. Al-qu'ud al-julus. Summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Bagaimana maksudnya ini, kawan sekalian? Hadis ini pengamalannya biasanya, ya, dalam majlis ketika kumpul orang banyak, seseorang datang lalu dia melihat majlis sudah pada penuh, artinya orang yang duduk sudah memenuhi ruangan, tidak ada lagi yang tersisa. Lalu dia mau duduk, sehingga dia bangunkan seorang. Biasanya dia cari yang mana yang paling kecil, ya, atau yang mana yang paling penakut kelihatannya. Dia bangunkan, suruh berdiri, dan dia kata saya mau duduk situ. Ya. Atau mungkin majelisnya belum terlalu penuh, tapi dia mau duduk di satu tempat yang ideal bagi dia. Dia bilang saya sukanya bagian kanan, atau saya suka pas paling depan, atau saya suka bagian paling kiri umpamanya. Dan dilihat sudah ada yang di situ, ya. Padahal dia anggap ini bagian dia. Maka dia bangunkan orang itu. Nah, antum belakang saya, bagian sana, saya di situ. Nah, kenapa? Ya, saya mau di situ. Ya. Nah, ini masuk dalam hadis kita ini. La yuqimu ar-rajul min majlisihi thumma yajlisu fihi. Khusus sekalian, namun ulama kita menyebutkan hal ini tidak berlaku kepada majlis-majlis yang khusus. Apa majlis yang khusus? Majlis yang khusus adalah majlis yang memang sudah ada tempatnya masing-masing, ya, ada tempatnya, sudah diatur tempatnya oleh tuan rumah.
Dan dalam oleh tuan rumah ini kalau di rumahnya, dan tuan rumah berhak mempersilahkan tamu duduk di tempat yang diinginkan oleh tuan rumah. Tuan rumah berhak mengatur untuk Anda di sini, Anda di sini, Anda di sini. Dan dalam majlis yang lebih umum yang dimathabati tuan rumah, yang dianggap termasuk hukum sebagai tuan rumah adalah kepanitiaan umpamanya, panitia yang telah mengatur ini tempat khusus. Maka jika sudah diatur majlis khusus ini, tidak mengapa hal ini terjadi. Ya, seumpamanya sudah ditulis tempat ini untuk Pak Camat umpamanya. Ya. Lalu Anda suka di situ, kalau Anda bukan Pak Camat, Anda mungkin Pak Wali Kota. Ya. Lalu duduk situ. Maka ketika Pak Camat lihat, afwan Pak, saya yang di sini. Ya. Berdiri Bapak, saya duduk di sini. Boleh tidak? Boleh, karena tempatnya sudah diatur dan sedemikian rupa. Atau apalagi kalau yang biasa yang di atas ya, yang biasa mempersilahkan. Ini tidak mengapa, kalau sekalian. Ya, tidak mengapa. Termasuk orang-orang yang memiliki kemuliaan. Oleh karenanya, di antara hadis-hadis tentang bahaya tidak ikhlas dalam ilmu adalah dalam lafaz dikatakan man ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu. Di antara lafaz tujuan berbahaya orang yang menuntut ilmu adalah wal yutakhayyara bihi al majlis. Apa maksudnya wal yutakhayyara bihi al majlis? Di antara maknanya adalah selalu dia dipilihkan majlis. Artinya orang telah menganggap dia sebagai seorang tokoh, sebagai seorang alim, sehingga dia selalu diberikan tempat khusus di majlis tertentu. Ini mengisyaratkan bahwa memang tidak mengapa ketika ada tempat khusus bagi seorang alim. Tapi jangan sampai tujuan kita menuntut ilmu untuk itu, untuk kita dihargai, untuk kita dianggap hebat, kita punya majlis khusus, orang lain pada memandang kita, orang lain pada menjadikan kita pusat perhatian. Ini niatan yang tidak bagus. Karena itu di antara resiko memang menjadi tokoh, resiko menjadi seorang alim, resiko menjadi orang yang disegani, orang yang memiliki keutamaan. Dia kadang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang khusus dibandingkan yang lain. Dan ini syarat, maksudnya ketika ada pengaturan yang seperti pada hakikatnya tidak mengapa. Ya, artinya memang sudah haknya, kalau memang haknya di situ maka dibolehkan. Tapi di majlis-majlis yang sifatnya umum, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Utamanya dalam proses-proses ibadah, seperti masjid umpamanya. Di masjid ini adalah milik Allah, dan semua berhak untuk berlomba-lomba mencari tempat yang paling afdal di masjid ini. Sehingga tidak patut seseorang menetapkan tempat khusus untuk dia, walaupun dia bilang saya ini pemilik masjid, ya. Masjid ini saya punya, atau orang tua saya yang punya, atau saya lah yang bangun ini, atau saya imam besarnya, sehingga selalu ada tempat khususnya, ada selalu sejadahnya umpamanya situ. Tidak boleh ada yang duduk situ. Biar saya datang terlambat, kalau sudah datang siapa saya yang situ saya suruh berdiri. Ini tidak boleh. Termasuk dalam hadis la yuqimu ar-rajulu min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Kenapa? Karena majlisnya majlis apa? Umum atau khusus? Majlis umum. Masjid ini adalah semuanya milik Allah. Yang sehingga tidak boleh seseorang membooking tempat khusus di masjid, karena setiap orang berhak mencari tempat yang paling afdal. Kawan sekalian, la yuqimu ar-rajulu min majlis tsumma yajlisu fihi. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau kita mendapati majlis sudah penuh? Majlis sudah penuh. Apa yang harus kita lakukan? Solusi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengatakan tafassahu wa tawassau. Apa makna tafassahu wa tawassau? Sebagian ulama mengatakan dia adalah radif, sinonim, sama saja.
Al-makan al-wasi' sama dengan al-makan al-fasih, tempat yang luas. Cuma memang dalam bahasa Arab kadang divariasikan lafadznya walaupun maknanya sama saja. Jadi dia semacam apa? Takkid ya. Bilang tafassahu wa tawassu. Lapang-lapangkanlah, luas-luaskanlah. Sebagian lain mengatakan ada perbedaan antara tafassahu wa tawassu. Gimana itu? Mereka mengatakan tafassahu artinya, ketika dikatakan tafassahu artinya kita para ahlul majlis melapangkan majlis, mencarikan tempat yang bisa diduduki oleh orang yang baru datang tadi. Ini ada teman kita mau dudukin, tapi dia tidak mendapatkan lagi tempat yang cukup. Dia harus menyuruh orang berdiri atau ada satu perlakuan agar dia bisa duduk. Karena itu kita ketika mendengarkan kata-kata tafassahu, mungkin setiap orang lihat mana tempat yang kira-kira yang masih agak lowong. Ini kan biasa kita duduk, ada yang sangat rapat, ada yang masih sedikit bisa ada celah untuk duduk saudara kita. Maka tafassahu artinya cari celah yang paling mungkin diduduki oleh saudara kita. Itu tafassahu. Adapun tawassahu adalah semua pada bergerak mengisi sosok yang di depan agar ada bagian yang di belakang ini masih bisa diduduki oleh saudara kita. Jadi pada rapat-rapat yang merapat di sebelahnya. Di majlis pada merapat dan merapat ke depan tentunya isi sosok yang kosong di depan sehingga ada tempat di belakang ini kosong ya. Dan sunnah ketika kita baru datang, apakah kita melangkah maju atau duduk di tempat yang kosong? Duduk di tempat yang kosong ya. Min haitsu yantahi majlis ya, di tempat yang pemberhentian majlis. Artinya kalau itu yang paling belakang, itulah tempat duduk kita. Dan tidak boleh kita paksakan ke depan, apatah lagi jika kita akan melangkahi leher